Dalam kajian Islam, bid'ah adalah konsep penting yang merujuk kepada inovasi atau penambahan dalam agama yang tidak memiliki landasan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bid'ah secara harfiah berarti inovasi atau hal baru, namun dalam konteks keagamaan, ia sering sekali memiliki konotasi yang negatif karena dianggap sebagai tindakan yang menambah atau merubah ajaran agama. Bid'ah kerap menjadi isu kontroversial dalam umat Islam, karena dalam beberapa pandangan setiap hal baru dalam agama dianggap sesat. Namun ada pula ulama yang membedakan antara bid'ah yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Untuk memahami konsep ini, kita perlu meninjau definisi bid'ah, pembagiannya, serta pandangan dari berbagai ulama terkait batasannya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ah, praktik inovasi agama dan batasannya. Bid'ah dapat kita definisikan secara umum sebagai segala sesuatu yang baru atau inovasi dalam hal yang berhubungan dengan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadis. Bid'ah sering sekali dilihat sebagai tambahan atau perubahan dalam praktik ibadah atau hal-hal yang memiliki dimensi spiritual. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua hal baru dianggap sebagai bid'ah dalam arti hal yang negatif. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, ulama memiliki pandangan berbeda mengenai kategori bid'ah. Tetapi secara umum, ada beberapa jenis bid'ah yang dikenal dalam ilmu agama, yaitu yang pertama, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah inovasi dalam agama yang dianggap memiliki nilai positif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh dari bid'ah hasanah ini adalah penggunaan mikrofon dalam masjid untuk mengumandangkan azan atau penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf seperti yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Inovasi-inovasi ini tidak ada pada zaman Nabi, tetapi dipandang bermanfaat bagi umat Islam. Yang kedua, bid'ah syiah, yaitu bid'ah yang buruk. Bid'ah syiah adalah inovasi yang bertentangan dengan ajaran Islam dan menambahkan sesuatu dalam agama tanpa dasar yang jelas. Contoh dari bid'ah ini adalah praktek-praktek yang diadopsi dari budaya lain yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti upacara peribadatan yang tidak memiliki landasan dalam syariat Islam. Yang ketiga, bid'ah duniawiyah, yaitu bid'ah dalam hal duniawi. Bid'ah duniawiyah merujuk kepada inovasi atau pembaruan dalam hal-hal yang bersifat duniawi dan tidak berhubungan langsung dengan ibadah. Misalnya teknologi baru, metode pendidikan, atau sistem ekonomi. Dalam Islam, inovasi dalam hal duniawi ini umumnya diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Yang keempat, bid'ah diniyah, yaitu bid'ah dalam hal agama. Bid'ah diniyah mengacu kepada inovasi dalam hal-hal yang terkait langsung dengan praktik agama. Khususnya, jenis ibadah ini sering sekali dianggap sensitif dan berpotensi negatif karena berusaha menambahkan atau mengubah ritual-ritual keagamaan. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan beberapa pandangan ulama besar terkait dengan konsep bid'ah dan batasannya. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengakui bahwa tidak semua bid'ah harus ditolak. Beliau membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah yang diterima dan bid'ah yang ditolak. Bid'ah yang diterima adalah yang tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki manfaat bagi umat. Sedangkan bid'ah yang ditolak adalah inovasi
yang membawa kerusakan dan menyalahi ajaran Islam. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga mendukung pandangan bahwa bid'ah dapat diterima selama tidak mengubah inti dari syariat Islam. Menurutnya, inovasi yang memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dapat dipertimbangkan sebagai bid'ah yang baik. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikenal dengan pandangannya yang lebih ketat terhadap bid'ah. Ia menganggap bahwa setiap inovasi di dalam agama, khususnya dalam hal ibadah, tidak dapat diterima. Baginya, praktek-praktek ibadah harus tetap mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang keempat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ulama besar ini juga membagi bid'ah menjadi baik dan buruk. Beliau menekankan bahwa bid'ah hasanah harus bermanfaat bagi umat dan tidak merusak syariat. Contoh, bid'ah hasanah menurut beliau adalah hal-hal yang mempermudah umat dalam beribadah atau menyampaikan ajaran agama. Di antara dalil tentang bid'ah dalam Islam, yang pertama, hadis larangan bid'ah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membuat-buat sesuatu hal yang baru di dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka hal tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memulai sebuah sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Setelah itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memulai sebuah sunnah yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Setelah itu, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, ayat Al-Quran tentang kesesuaian syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah sempurna, sehingga tambahan dalam hal ibadah bisa dianggap sebagai bentuk ketidaksempurnaan. Teman-teman sekalian, di sini hal yang menariknya, apa sih batasan bid'ah dalam Islam? Para ulama sepakat bahwa terdapat beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan dalam penerimaan atau penolakan sesuatu inovasi di dalam agama, yaitu yang pertama, tidak mengubah atau menggantikan ajaran yang sudah jelas dalam syariat Islam. Bid'ah yang menambah atau mengubah ritual atau ketentuan dalam ibadah tidak diterima karena dianggap merusak kemurnian ajaran Islam. Yang kedua, harus memiliki manfaat bagi umat. Bid'ah yang diterima adalah yang memiliki dampak positif bagi umat Islam, terutama dalam mempermudah ibadah, menyebarkan dakwah, atau meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Inovasi yang bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Sunnah tidak diperbolehkan karena dianggap merusak kesucian ajaran agama. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, bahwa bid'ah adalah konsep kompleks yang tidak hanya merujuk kepada inovasi baru di dalam agama, tetapi juga pada batasan yang menentukan apakah inovasi tersebut dapat diterima atau ditolak. Sementara beberapa ulama menolak seluruh bentuk inovasi dalam agama. Sebagian yang lain membedakan antara bid'ah yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Dalam pandangan Islam, bid'ah yang hasanah dapat diterima apabila memiliki manfaat yang nyata bagi umat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sementara bid'ah yang buruk, yaitu sayyi'ah, perlu dihindari agar kemurnian ajaran Islam tetap terjaga. Pemahaman terhadap bid'ah
penting dalam kehidupan umat Islam agar dapat mengaplikasikan ajaran Islam secara lebih relevan tanpa mengurangi nilai keasliannya. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.